Puji Tuhan, yang di rumah bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan, yang di rumah. Nah, saudara-saudaraku, sebelum saya lanjutkan khotbah, harus diingat begini. Kita bukan yang di rumah ya, bukan menonton ibadah online. Nah, ini harus diperhatikan dulu nih. Tapi kita beribadah secara online. Berbeda saudara. Beribadah secara online dan menonton ibadah online itu berbeda. Nah, saya mau sampaikan ini dulu supaya kita tidak terjebak hanya sebatas menonton ibadah online. Karena kalau kita hanya sekedar menonton ibadah online, kita akan kehilangan dari esensi ibadah tersebut. Kenapa? Kita hanya menonton. Pada saat Anda melihat atau kami di gereja memuji Tuhan, ya Anda di rumah hanya menonton orang memuji Tuhan. Waktu di gereja sementara menyembah Tuhan, Anda di rumah menonton menyembah Tuhan. Nah, maksud saya yang disebut ibadah online, meskipun Anda di rumah di gereja bertepuk tangan, di rumah juga bertepuk tangan. Amin. Di gereja menyembah Tuhan, di rumah juga menyembah Tuhan. Itulah sebabnya worship leader selalu berkata, hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang. Amin. Jadi hadirat yang sama yang dialami oleh jemaat di gereja, hadirat yang sama juga dialami oleh jemaat yang ada di rumah. Terbergantung dari sikap hati kita waktu kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak usah bilang begini, dong di gereja alami hadirat, katong di rumah sih alami hadirat Tuhan. Itu hanya dari sikap hati kita. Sebabnya mari mulai minggu ini, minggu seterusnya, ingat bahwa kita bukan menonton ibadah online, tetapi kita beribadah secara online. Yang setuju katakan amin. Jadi yang di rumah, di gereja, dimanapun yang kita berada, siapapun yang menyaksikan ibadah secara online, baik melalui Facebook, melalui Instagram, mari bersama-sama kita satu hati menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Worship leader katakan tadi kita ada di musim baru saudara. Meskipun di tahun ini banyak prediksi, banyak analisa dari para ahli dan lain sebagainya, namun saya punya keyakinan sungguh Alkitab tidak pernah berubah. Alkitab yang saya punya tidak berubah. Firman Tuhan yang saya miliki adalah firman Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Betul, seringkali kita diperhadapkan dengan fakta dan kenyataan. Tetapi ingat, bahwa kita hidup bukan berdasarkan fakta dan kenyataan, tetapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Saudara mungkin diperhadapkan dengan fakta, dokter bilang Anda sudah tidak sembuh. Tapi ketika Anda yakin kepada Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan saudara. Amin. Faktanya mungkin berkata saudara dalam keadaan kekurangan, tapi ketika Anda benar-benar sandarkan hidupmu kepada Tuhan, Anda diberikan kelimpahan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini di hari ketiga di tahun yang baru, saya ingin berbagi tentang hidup oleh karena iman. Nah, khotbah ini saya sudah sampaikan bulan Februari tahun 2020 kemarin. Dan hari ini saya akan coba sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi tema khotbah saya hari ini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Bisa sebut sama-sama dengan saya yang di gereja, yang di rumah. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh satu kali lagi dengan tegas saudara. Ini sebuah deklarasi, sebuah pernyataan sikap bahwa orang benar itu bukan hidup karena uang. Betul kita butuh uang, tapi kita hidup bukan karena uang. Betul saudara? Ada juga orang yang ada uang juga bisa hidup sampai hari ini. Betul saudara? Maaf ya. Orang yang secara psikis, kejiwaan dia terganggu. Saya tidak mau sebut orang gila, enggak. Secara psikis dia terganggu. Apa dia pegang uang triliunan? Apa dia pegang uang miliar? Dia tidak pegang uang. Bahkan makan pun dia dapat makan selesai. Tapi dia hidup loh saudara. Betul saudara? Jadi orang pun tidak punya uang, dia bisa hidup. Artinya begini, bahwa kita hidup sampai hari ini itu bukan karena apa-apa, tapi kita hidup karena Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Makanya hari ini mari kita buat sebuah deklarasi iman,
bahwa saya sebagai orang benar hidup oleh karena iman. Ayo, sama-sama dengan saya, keluar dari hati yang paling dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita baca bersama-sama dalam surat Paulus kepada jemaat yang di Roma. Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Bapak Ibu yang di rumah bisa temukan pembacaan kita di pagi hari ini. Yang di gereja juga bisa temukan supaya kita baca bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang lain juga yang sama, menuliskan hal yang sama. Seperti surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pasal 3 ayat 11b. Di situ juga menuliskan, orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikian dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 38a. Di sana dikatakan, tetapi orangku, ku di sini huruf besar, ini menunjukkan Tuhan. Artinya orang-orangnya Tuhan akan hidup oleh iman. Nah, itu 3 ayat. Dan terakhir di dalam perjanjian lama, dalam kitab Habakuk pasal 2. Kalau saudara buka dalam kitab Habakuk pasal 2, di situ judulnya adalah orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Saudara, bukan cuma 1 ayat, bukan cuma 2 ayat, ada beberapa ayat. Berarti ini cukup meneguhkan saudara, cukup meyakinkan saudara bahwa Anda hidup di tahun 2021 dan Anda akan menjalani 362 lembaran ke depan. Bukan dengan kekuatan saudara, bukan dengan pengalaman saudara, bukan dengan kehebatan saudara, tapi dengan iman kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, dari ketiga atau keempat pasal atau ayat yang sudah kita temukan ini sungguh meneguhkan dan meyakinkan kita semua. Siapapun kita harus yakin ini, bahwa hari ini dan ke depan saya hidup oleh karena iman. Oke, saya akan masuk. Pertanyaannya begini, saudara. Tadi dikatakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaannya begini sebelum saya masuk hidup oleh iman. Orang yang benar, siapakah orang yang benar? Bicara orang yang benar, pertanyaannya siapakah orang yang benar? Kalau saya bertanya di sini, siapa di sini orang yang benar? Yang di rumah kalau saya bertanya siapa di rumah orang yang benar? Mungkin kita tidak akan angkat tangan. Karena kita berkata beta tidak benar. Hari-hari maki, hari-hari marah-marah, tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang benar. Ya kan? Siapa orang benar, saudara? Di sini ada yang berani angkat tangan siapa orang benar? Jangan biarkan saya angkat tangan sendiri, saudara. Oke, mungkin saudara masih bingung. Nah, sebentar saya akan jelaskan dan biar lewat penjelasan firman Tuhan yang akan saya bagikan ini meyakinkan saudara bahwa sesungguhnya saudaralah orang yang benar. Oke? Siapa orang benar? Dalam konteks perjanjian lama, orang benar adalah orang yang melakukan seluruh hukum Taurat. Perhatikan, dia harus melakukan seluruh hukum Taurat. Satu diantaranya tidak dilakukan, akan dinyatakan gagal secara keseluruhan. Jadi dia harus memastikan seluruh hukum yang diberikan oleh Tuhan itu harus dilakukan secara utuh, sempurna, tanpa ada satupun yang tidak dilakukan. Karena kalau tidak ada satu bagian yang tidak dilakukan, itu dinyatakan bersalah dan batal, gagal untuk keseluruhan. Itu di dalam perjanjian lama. Jadi orang benar itu harus melakukan hukum Taurat secara utuh dan secara sempurna. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, saudara. Dalam perjanjian baru siapa orang benar? Kalau kita buka dalam Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan bilang begini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tidak ada yang benar.
semua telah berbuat dosa. Kalau kata semua ini, maaf, mau rambutnya keribo, mau rambutnya lurus, mau kulitnya putih, kulitnya hitam, sukunya apapun, status strata sosialnya apa, kaya, setengah kaya, tidak kaya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tidak ada yang benar. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan semua kesalehan manusia seperti kain kotor. Wow, saudara. Lalu siapakah orang benar dalam perjanjian baru? Hanya Yesus yang benar. Katakan amin. Dalam ayat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Perhatikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti Yesuslah satu-satunya pribadi yang benar. Haleluya. Yesus katakan amin. Yesus satu-satunya pribadi yang benar. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang tadinya dikatakan dalam Roma 3:23 telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kesalehan kita, kebenaran kita sama seperti apa? Kain lara. Sama seperti kain kotor. Tidak ada yang benar, saudara. Tetapi ada berita baik untuk kita semua. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita yang tadi tidak benar dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Betul, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman berkata akibat dosa itu harusnya kita mengalami maut. Tapi Yesus yang adalah kebenaran itu, Dia datang ke dunia, Yohanes 6 ayat 13. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena Yesus yang rela mati di bukit Golgota, sehingga kita yang tadinya berdosa, kita yang tadi kehilangan kemuliaan Allah, kita dibenarkan. Ada amin, saudara? Roma pasal yang ketiga ayat 24 sampai 26. Saudara tidak usah baca, bisa dicatat. Roma pasal 5 ayat 18 ayat 19. Saudara baca di sana ditulis begini, oleh karena satu perbuatan benar, kita semua menjadi benar. Oleh karena darah Kristus, kita yang tadi bersalah dibenarkan. Wow, saudara. Jadi hari ini kalau kita dikatakan semua orang benar atau orang benar akan hidup oleh iman, siapa orang benar? Saya orang benar, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi saya orang benar karena Yesus membenarkan saya. Yesus yang benar telah mati di kayu salib, sehingga hari ini saya menjadi orang yang benar. Perhatikan bahwa kita benar bukan karena kita rajin ke gereja. Jadi jangan begini, saya harus rajin ke gereja supaya saya menjadi orang benar. Jangan begini, saya harus membaca Alkitab supaya saya orang benar. Harusnya dibalik begini, karena kita sudah dibenarkan, kita orang benar, makanya kita rajin ke gereja. Amin. Kita orang benar, makanya kita membaca firman. Tapi kalau kita mau berusaha benar dengan cara kita sendiri, enggak bisa, Bapak Ibu. Hari ini harus Anda tahu bahwa Anda statusmu sebagai orang benar itu bukan karena kekuatan saudara, tapi karena darah Kristus. Asalkan saudara percaya kepada Tuhan. Sama biar darah Kristus lah, kalau saudara tidak percaya, tidak akan terjadi perubahan status dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita sebagai orang benar karena iman dan percaya kita kepada Tuhan. Oke? Nah, selanjutnya begini. Jadi status kita berubah dari orang yang tidak benar menjadi orang yang benar, dari orang yang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Nah, selanjutnya setelah kita dibenarkan, kita disebut sebagai orang benar. Itu terjadi bukan karena semata-mata perbuatan kita, tetapi hanya karena kasih karunia anugerah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib melalui darahnya. Maka ada tanggung jawab kita terhadap status yang kita sudah miliki. Jadi tidak seenak-enaknya setelah saya menjadi orang benar, ya sudah saya orang benar, hore. Lalu kita seenaknya dalam hidup ini. Tidak, justru setelah status kita berubah menjadi orang benar, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan.
tanggung jawab sebagai orang yang benar adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Betul saudara? Membaca, menaati firman Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang benar, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab kita sebagai orang yang benar. Jadi orang yang benar hidupnya tidak amburadul. Katakan amin. Orang yang benar hidupnya tidak kacau, tapi hidupnya terarah, hidupnya tertib, hidupnya mengikuti norma-norma firman Tuhan. Kalau dulu kita belum benar, kita orang berdosa, ya kacau hidup kita kan saudara. Tapi setelah kita dibenarkan, hidup kita teratur. Saya mau tanya, waktu ada seorang anak kecil, maaf kata anak ini mungkin katakanlah dia tidak punya orang tua, dia tidak punya papa mama, lalu dia terlantar, dia menjadi anak jalanan. Lalu ketika anak ini diadopsi oleh seorang pejabat, katakanlah ada seorang pejabat kantor begitu yang mengangkat dia menjadi anak. Berarti status anak ini berubah dari anak jalanan jadi seorang anak menjadi anak seorang pejabat. Berarti apa yang terjadi saudara? Anak ini dia harus atau dia memiliki tanggung jawab yang baru. Sebelumnya kan dia hidup sesuka hati karena dia anak jalanan. Tapi setelah dia diangkat menjadi seorang anak pejabat, berarti dia punya tanggung jawab untuk menjaga reputasi orang tuanya sebagai pejabat. Amin. Tetapi tidak kalah penting dari itu lagi. Sebagai anak dia bukan cuma punya rasa tanggung jawab, tetapi dia punya hak memiliki apa yang dimiliki bapaknya, orang tua angkatnya, dia juga miliki. Ada amin. Sama dengan kita. Ketika kita diangkat, kita menjadi orang benar, kita bukan cuma sekadar bertanggung jawab dengan status baru yang kita miliki, tapi kita juga punya hak sebagai ahli waris kerajaan sorga. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebagai anak, bukan cuma kita bertanggung jawab menjaga kehidupan kita supaya ada di dalam jalur firman Tuhan, tapi sebagai anak kita juga harus meyakini ada hak penuh yang diberikan kepada saudara dan saya. Wow. Ada hak penuh. Saudara kalau bilang hak ini, kalau bilang hak ini siapa? Saya percaya semua kita punya hak. Betul? Kalau hak saudara diambil orang marah kesing. Bapak Ibu, kalau hak saudara diambil orang, maaf kata kalau masalah bantuan saja. Contoh kecil ya. Bantuan saudara dari pemerintah tiba-tiba tidak sampai ke tangan saudara, tetapi jatuh di tangan orang. Apa saudara berdiam? Halo? Pasti Anda, siapa suruh ambil beta pembagian itu? Beta pun hak itu. Weh, saudara bakalan marah loh. Kalau hak saudara diambil orang. Siapa suruh? Itu beta pun hak, beta suka si data, beta suka si nama dan lain sebagainya. Karena kita merasa kita berhak, kita merasa kita memiliki. Saudara punya HP saja. Kalau HP baru yang saudara baru beli, saudara merasa berhak memiliki HP yang saudara punya? Ya. Coba HP-mu itu dijatuhi orang, tiba-tiba retak. Masalah enggak saudara? HP-mu yang baru itu tiba-tiba ada orang ambil baru dia banting begini. Masalah enggak saudara? Oh masalah besar. Udah bilang, sising tahu. Itu HP beta beli, beta kumpul uang selama 10 tahun baru bisa beli HP. Seenaknya, saya banting beta pun HP. Kenapa kita merasa berhak memiliki HP tersebut? Tahukah saudara bahwa ketika saudara diangkat sebagai orang benar, saudara diberikan hak oleh Tuhan. Dan musuh berusaha mengambil hak itu dari saudara. Anda harus mempertahankannya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ada amin. Tapi jangan salah, hak dan kewajiban jalannya sama-sama. Kadang-kala juga kita hak saya, tapi lupa menjalankan kewajiban. Karena orang kan lebih suka menuntut hak daripada menjalankan kewajiban. Hak saya harus diberkati. Hak saya sebagai anak Tuhan harus dilindungi. Hak saya sebagai anak Tuhan harus mengalami kelimpahan. Jangan lupa kewajibannya. Kadang-kala kita menuntut hak, kewajibannya lupa. Saya pernah berdoa, saya pernah beribadah, nuntut hak.
Iya kan saudara? Saya pernah bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berkati beta Tuhan. Tuhan bilang, oh saya udah sadar ke sini. Menuntut hak kewajiban mana? Tuhan berkati saya Tuhan. Saya klaim firman Tuhan. Pakai klaim firman Tuhan. Tetapi dia tidak menjalankan kewajibannya. Tuhan, saya percaya saya akan mengalami keberhasilan, kesuksesan, kelimpahan, penuaian besar-besaran. Tapi persepuluhan tidak dikasih kewajiban kan saudara? Makanya harus balance antara kewajiban dan hak kita. Amin. Jangan hanya menuntut hak. Kewajiban lupa kita jalankan. Ayo di tahun 2021 ini saudara, Anda harus memastikan bahwa Anda adalah orang benar. Katakan amin. Bukan karena hebatnya saudara, tetapi karena darah Kristus. Dan Anda sudah dibenarkan karena darah Kristus. Ada tanggung jawab yang harus Anda kerjakan. Anda harus bagaimana mempertahankan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Dan Anda harus juga tahu sebagai orang yang benar, Anda juga memperoleh hak daripada Tuhan. Ahli waris kerajaan surga. Katakan amin. Makanya kalau ada prediksi dunia ini akan menjadi begini, akan hancur dan lain sebagainya, sih apa-apa. Karena tempat kita bukan di sini. Tempat kita akan datang firman Tuhan, Wahyu mencatat, langit dan bumi yang baru akan datang. Katakan amin. Ya memang kita tinggal di dunia ini fana. Tapi yang kekal itu akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Ayo, bukan fokus kepada kefanaan. Fokuslah kepada kekekalan. Oke, saya akan lanjut. Firman Tuhan berkata tadi, orang yang benar. Saya kembali ya dalam Roma pasal 1 ayat 17. Orang benar, tadi saya sudah jelaskan orang benar seperti apa, tanggung jawabnya. Akan hidup oleh iman. Luar biasa. Kalau kita bicara tentang iman, Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang begini, iman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Nah, saya menyimpulkannya begini saudara. Iman itu begini. Iman percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Garis bawahi kata percaya dan mempercayakan. Ini dua kata yang sedikit mengandung perbedaan arti. Percaya dan mempercayakan. Jadi iman adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi untuk menjelaskan kata percaya dan mempercayakan. Ilustrasinya begini. Ada seorang pemain akrobatik. Pemain akrobatik biasa di sirkus-sirkus ya, yang menunjukkan mereka punya skill berjalan di seutas tali dan lain sebagainya. Seorang akrobatik ini dia memberikan atau mempertunjukkan keahliannya berjalan di atas atau di atas seutas tali, jaraknya sekitar 10 sampai 15 meter dari ujung satu ke ujung yang satu. Begitu dia berjalan, para penonton bertepuk tangan. Hebat! Ada yang menahan nafas karena begitu mengerikan kalau berjalan seutas tali bisa jatuh saudara. Begitu seorang akrobatik ini lewat di sebelah, dia bilang begini, saudara percaya saya bisa kembali lagi ke sebelah dengan membawa kereta dorong? Penonton bilang begini, percaya kalau saudara bisa lewat, kembali pun dengan kereta dorong bisa lewat. Saudara percaya? Yang pemain akrobatik bilang, saudara percaya? Penonton bilang, percaya. Akhirnya pemain akrobatik ini juga lewat dengan kereta dorong di atas seutas tali. Dia tiba di seberang. Tepuk tangan saudara. Setelah tiba di seberang, dia memberikan pertanyaan yang sama. Saya akan memberi beban terhadap kereta dorong ini. Tadi saudara berkata saudara percaya saya bisa melewati. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang percaya saya bisa kembali melewati seutas tali ini? Percaya. Siapa yang mau naik di kereta dorong ini? Tidak ada yang mau saudara. Tapi mereka mengakui mereka percaya.
Tapi giliran seorang akrobatik ini menyuruh, siapa yang mau naik di atas kereta dorong ini bersama dengan saya melewati seutas tali ini ke seberang? Tidak ada yang mengaku, sunyi senyap. Lalu dia bertanya, siapa yang percaya? Dan siapa yang mau naik di sini? Tidak ada yang mau. Mereka boleh percaya, tapi belum mempercayakan. Betul, saudara? Begitu suasana diam, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berkata, saya. Akhirnya anak kecil ini naik ke atas, saudara. Dia naik di kereta dorong tersebut. Dan sang akrobatik mendorong kereta dorong tersebut. Ada anak di atas, di dalam kereta dorong. Dan mereka tiba di seberang, sekitar 10 atau 20 meter lah. Begitu berhasil melewati seutas tali, penonton kembali bertepuk tangan. Hore, luar biasa. Ternyata mereka mengecek anak kecil itu. Mereka tanya, kenapa kamu bisa berani ambil keputusan ikut menerima permintaan dari bapak itu? Anak kecil itu bilang begini, itu yang pemain akrobatik itu bapak saya. Oh ya? Iya, itu bapak saya itu. Saya tahu keahlian bapak saya. Saya berani naik di kereta dorong karena saya tahu bapak saya menjaga saya. Bapak saya tidak mungkin menjatuhkan saya. Bapak saya tidak mungkin membiarkan saya. Pasti bapak saya menjaga saya. Amin, saudara. Yang lain itu tidak berani. Anak kecil ini berani karena dia tahu itu bapaknya. Dia tahu kemampuan bapaknya. Dia tahu kebisaan bapaknya. Jadi anak ini tidak hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan hidupnya. Ada amin? Kita hari ini ada di level mana? Apa cuma di level percaya? Euforia kita, yes Tuhan, saya percaya Tuhan. Haleluya, saya percaya. Tapi apa Anda mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Di gereja Anda punya semangat, saya percaya Tuhan. Tapi begitu di rumah, pasti berarti Anda cuma percaya, belum mempercayakan hidupmu. Ayo. Ada orang di sini. Wah, di gereja semangat. Kalau bisa telepon ini copot supaya bisa langsung terangkat, saudara. Ya, tapi begitu ke rumah, stres lagi, saudara. Karena Anda belum pada level mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Ini penting. Antara percaya dan mempercayakan hidup ini sangat penting. Ini sangat menentukan Anda bisa melalui tahun 2021 atau tidak. Bukan hanya sekedar percaya, tapi Anda harus mengambil sikap mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Mama, ibu gembala biasa menitipkan kalau ada pembayaran tagihan-tagihan, IndiHome dan lain sebagainya. Kadang-kala ibu gembala suka menitip ATM kepada saya untuk membayar tagihan. Berarti mama, ibu gembala percaya atau tidak kepada saya? Hah? Percaya kan? Tidak mungkin ibu gembala titip ATM kepada orang yang tidak dikenal, begitu lewat, sini. Ini ATM dia pumpin itu, ting. Lalu saya bayar tagihan IndiHome, listrik dan lain sebagainya. Tidak mungkin, saudara. Ibu gembala harus kenal dulu siapa yang dia percaya. Ada amin. Makanya kalau Anda kenal siapa Tuhan, Anda pasti percaya dong. Lalu ketika ibu gembala titip ATM kepada saya dengan modal percaya, apakah ibu gembala setelah titip ATM kepada saya, ikut bersama-sama dengan saya ke ATM, lalu memperhatikan saya memencet tombol dan mentransfer? Enggak. Cukup ibu gembala menitip ATM, ibu gembala percaya sepenuhnya kepada saya. Saya tidak akan mengambil sepeser pun rupiah. Percaya. Dan ibu gembala mempercayakan ATM itu kepada saya. Betul, saudara? Kalau ibu gembala kasih ATM, lalu ibu gembala masih ikut sama-sama dengan saya ke dalam, saudara, itu belum mempercayakan, saudara. Mengerti sampai di sini mengenai percaya dan mempercayakan? Amin.
Naikkan level kekristenan, kerohanian kita bukan hanya sekedar percaya, tapi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Betul Anda punya keterbatasan, betul Anda punya kelemahan, betul Anda punya kekurangan, uang di bankmu terbatas, tapi Anda harus tahu Anda punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Bangun itu dalam hidupmu, saudara. Jangan hanya bilang, Anda kalau lihat diri Anda sendiri, ya pasti Anda lemah, saudara. Lihat diri saudara, ayo kita tambah hari tambah kurus, ya lemah. Ayo uang di bank tambah hari tambah menipis, akan lemah, saudara. Tapi coba arahkan pandanganmu bukan kepada dirimu, tapi kepada Tuhanmu yang hebat, yang ahli mengubah air menjadi anggur, yang ahli membelah laut teberau menjadi dua. Wah, ini harus dibangun dalam alam pemikiran kita dan terus dibangun setiap hari. Jangan selalu lihat. Kan kalau saudara lihat diri saudara, ayo saudara, pasti lemah, saudara, pasti lemah. Anda biar mau tengking-tengking lagi, segala roh kelemahan keluar. Habis itu Anda lihat Anda punya diri, ya lemah lagi, saudara. Tapi lihatlah kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan di mana ya? Oh ya, waktu ibadah pemakaman. Bahwa dalam diri kita ini ada unsur tanah, ada unsur roh Allah. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita, ada unsur tanah, betul saudara? Dan setelah Tuhan membentuk kita dengan tangannya, Allah menghembuskan nafasnya, betul? Berarti ada unsur tanah dan ada kehidupan Allah yang dihembuskan dalam kehidupan saudara dan saya. Perhatikan baik-baik. Tanah itu dari bawah atau atas? Dari bawah. Roh Allah itu dari mana? Atas. Tanah itu sifatnya apa? Fana. Roh Allah itu sifatnya kekal. Makanya kalau kita lihat diri kita terus, pasti fana, pasti terbatas karena tanah. Tapi jangan lupa dalam diri saudara ada roh Allah yang dari atas. Katakan dari atas. Wow. Dari atas, saudara. Nah, ini dibutuhkan iman yang harus berperan di dalam hal ini. Jadi perlu saudara punya iman. Dalam menghadapi tahun 2021 harus perlu iman. IMAN. Tahun kemarin saya bicara iman itu apa? Akronim dari iman, ikut maunya Tuhan. Nah, itu iman. Bukan ikut maunya nafsu. Kadang-kadang kita beriman tapi bukan ikut maunya Tuhan. Nafsu kita yang kedepankan. Saya percaya tahun 2021 ketika Anda benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, Anda punya iman yang murni, yang terjaga. Wow. Saya meyakini sungguh Anda adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melewati tahun 2021. Kesukaran boleh terjadi, tapi Anda punya iman. Haleluya. Yang setuju bilang amin. Yang di rumah bilang amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya di masa-masa inilah kesempatan gereja Tuhan bersaksi. Karena pada saat mereka di luar tidak punya keyakinan kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Pada saat masa kesukaran melanda, ini sebenarnya kesempatan gereja Tuhan bersaksi. Orang akan lihat, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Anda akan bercerita, karena saya punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kok bisa berasmu di rumah tidak ada? Nah, ini saya punya kesaksian bahwa ponakan saya di Manado, suaminya itu tukang bangunan maksudnya, bukan tukang selingkuh, saudara. Jadi bilang tukang ini mesti jelas ya, bukan tukang gosip, tukang bangunan. Dia selalu menerima proyek bangun rumah dan lain sebagainya. Lalu dalam bulan Desember kemarin dia mengerjakan satu proyek dan ada yang punya proyek itu memaksa, mendesak ponakan saya, cepat selesaikan, harus sebelum Desember ini atau sebelum tahun 2020 ini berakhir, proyek itu sudah harus selesai. Ponakan saya bekerja, saudara bekerja, dan betul sebelum tanggal
25 kalau tidak salah, selesai proyek tersebut. Tapi apa yang terjadi saudara? Proyek selesai, anggaran belum cair saudara. Marah enggak saudara? Secara manusia marah enggak? Yang tadi beta bilang, hak itu, pasti marah kan? Marah pasti. Tapi ponakan saya bersaksi. Dia bilang begini, Pen, kita enggak marah. Itu orang Manado bilang, beta seng marah. Karena mau marah juga tidak akan membuat uang datang. Iya kan? Jadi buat apa marah? Hanya membuang-buang energi, hanya membuang-buang tenaga, toh selesai marah uang tidak datang. Kalau seandainya selesai marah uang datang, saya akan marah sekarang. Tapi habis marah saya tidak akan lihat uang datang. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Biar Natal tidak ada kue di toples. Biar Natal pakai baju baru, baju yang dibeli 2 tahun yang lalu. Tetapi hati tetap sukacita. Amin. Artinya apa? Mereka tidak pernah dipengaruhi oleh sikon, situasi dan kondisi. Hal yang sama harus terjadi dalam kehidupan saudara di tahun 2021 ini. Mari, Anda sebagai orang yang benar, hiduplah oleh karena iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat penutup di dalam firman Tuhan yang saya bagikan di pagi menjelang siang ini dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 18. Ini ayat penutup. 2 Korintus pasal 6 ayat 18. Dan aku di sini huruf besar. Ini menunjuk kepada Bapa di surga. Dan aku akan menjadi Bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Wow. Saudara aminkan firman Tuhan ini. Dan aku akan menjadi Bapamu. Siapa Bapa saudara? Bapa di surga. Amin. Kamu akan menjadi anakku laki-laki dan kamu akan menjadi anakku perempuan. Saudara punya anak saja, saudara saya biarkan kelaparan, apalagi Bapak di surga. Bapak Jim, pernahkah saya biar anak 2 hari saya makan? Lalu anak menangis lagi, Bapak beta lapar, Bapak beta lapar. Bapak Jim bilang, saya biar sampai lapar. Tidak mungkin. Naluri sebagai orang tua, kadangkala maaf kata, biar orang tua saya makan, yang penting anak makan. Betul? Sudah pernah mengalami satu keadaan yang seng ada apa-apa? Lalu saudara daripada beta punya anak saya makan, lebih baik beta juga yang saya makan. Asal beta punya anak bisa makan. Jangan sampai beta punya anak sakit. Orang tua itu rela berkorban loh saudara. Orang tua rela tidak makan. Orang tua rela tidak beli baju baru, yang penting ada anak punya baju baru. Orang tua rela tidak makan, yang penting anak bisa makan. Itu orang tua di dunia, apalagi Bapak kita di surga. Pikir itu baik-baik saudara. Tidak mungkin Ibu Ona biar marah-marah sama Gloria. Tidak mungkin membiarkan Gloria lapar 2-3 hari, 4 hari tidak makan. Tidak mungkin. Kendati dengan berbagai cara cari uang sampai bisa memberi makan kepada anak. Anak saya Seva juga begitu saudara. Papa, Epa mau ini, Epa mau itu. Secara manusia, secara hati orang tua, oh iya, mau memenuhi semua. Makanya kalau beta bilang berdoa nak, berdoa nak. Nah firman Tuhan bilang, aku akan menjadi Bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakmu perempuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.